Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya dalam acara Mimbar Gemar Online Senin 11 Oktober 2021. Hari ini saya terberkati dari pembacaan yang terambil dari Mazmur pasal 34 ayat 7 sampai 13 mengenai takut akan Tuhan. Janji-janji untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 8 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kemudian dalam ayat 10 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Di dalam Mazmur 103 ayat 13 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di dalam Mazmur 103 ayat 17 dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Di dalam Amsal 10 ayat 27 dikatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Amsal 14 ayat 26 sampai 27, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga terhindar dari jerat maut. Masih banyak lagi ayat Alkitab yang memuat janji-janji bagi orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, dengan memperhatikan begitu banyaknya ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab dan yang sudah saya bacakan sebagian, jelas sekali bahwa apa yang akan kita pelajari mengenai takut akan Tuhan ini sangat penting. Apakah arti takut akan Tuhan atau takut akan Allah? Apakah takut akan Tuhan masih berlaku bagi kita? Sedangkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sering disebut anak Tuhan. Ada orang yang menganggap takut akan Tuhan semacam perasaan ngeri atau ketakutan. Ada yang menganggap sebagai perasaan hormat biasa, seperti rasa hormat kepada rekan kerja. Bahkan ada orang yang tidak mengerti dan menganggap hal itu sudah tidak relevan karena kita hidup di zaman anugerah. Masihkah kita perlu takut akan Tuhan? Rasa hormat yang ada di antara dua makhluk yang setara atau sesama manusia tidak sama dengan rasa hormat terhadap Tuhan yang Maha Tinggi. Saya mencontohkan di dalam sebuah kerajaan, seseorang tidak menghormati rajanya sama dengan cara orang itu menghormati rekan kerjanya. Bahkan sekalipun kita telah memiliki anugerah sehingga dengan penuh keberanian untuk menghadap raja, penghormatan penuh dan rasa hormat yang dalam kepadanya karena Tuhan adalah pribadi yang maha tinggi yang menciptakan jagat raya dan segala makhluk yang ada termasuk kita. Jadi rasa hormat kita kepada Tuhan kalau di dalam dunia ini bisa saya contohkan sebagai rasa takut dan gentar yang dalam, takut dan hormat yang kudus kepada Allah yang Maha Tinggi yang telah menciptakan segala makhluk. Di dalam satu kerajaan saja, seorang raja, contohnya di kerajaan Inggris ya, rajanya atau ratunya begitu dihormati, baik oleh keluarga kerajaan ataupun segala hulu balang dan perangkat yang ada.
Mereka tidak bisa dengan sembarangan menghadap kepada raja. Bahkan seorang anak raja tidak dapat menghadap raja setiap waktu, kecuali mereka dipanggil untuk menghadap. Seorang anak raja akan menghadap raja dengan rasa hormat yang mendalam dan kasih yang tulus, karena raja adalah pemegang pemerintahan tertinggi dan berkuasa atas hidup matinya. Walaupun dia seorang anak raja, namun di satu sisi dia akan menghormati raja dengan tulus dan penuh kasih, karena raja adalah bapaknya. Ada ikatan roh, ada ikatan darah, ada ikatan batin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan? Yang pertama, Dia adalah pencipta segalanya. Bisa kita baca di dalam Mazmur 33 ayat 6 sampai 9. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Supaya kita bertambah besar dalam kuantitas dan kualitas. Kita baca di dalam Kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Sebab itu adalah kewajiban setiap orang. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dikatakan, akhir kata dari segala sesuatu yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kemudian kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena Dia yang menghakimi seluruh umat manusia. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7 dikatakan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masih banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan begitu pentingnya rasa takut akan Tuhan, takut akan Allah. Saya belum menyebutkan begitu banyak di pertemuan kita kali ini, dan saya akan memberikan satu contoh pribadi yang memiliki rasa takut akan Allah, walaupun dia adalah satu pribadi, seorang pribadi dari Elohim. Dia adalah Yesus Tuhan kita. Walaupun dia adalah disebut anak Allah, anak yang dikasihinya, tetapi Yesus Tuhan kita memberikan kepada kita teladan bahwa dia takut akan Allah Bapanya. Dia menaruh hormat yang sepatutnya kepada Allah Bapanya. Walaupun dia anak tunggal yang sangat dikasihi, dia takut dan hormat kepada Bapanya. Dia diutus oleh Bapa di surga untuk turun ke dunia. Dia rendah hati, dia rela mengosongkan dirinya dan turun ke dunia menjadi seorang manusia
sama dengan kita. Dia sebenarnya memiliki kehendak sendiri, namun dia memilih untuk takut dan hormat kepada Bapaknya. Dia menuruti setiap kehendak Bapaknya. Kita bisa membaca di dalam bacaan kita hari ini juga yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 36. Pada saat Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, dia berdoa sebelum dia ditangkap. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam ayat ini kita melihat betapa Tuhan Yesus telah memberi contoh kepada kita. Dia memiliki rasa takut dan hormat yang seharusnya diberikan kepada Allah Bapa yang Maha Tinggi. Dia sebenarnya bisa menolak tugas yang diberikan oleh Bapaknya, tugas yang berat. Dia meminta jika boleh cawan itu, tugas itu lalu daripadanya. Melainkan dia menutup dengan ketaatannya, dikatakan, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki terjadi. Inilah contoh teladan yang sempurna bagi kita Bapak Ibu, bahwa Yesus Tuhan kita, Dia tidak menuntut haknya atas apa yang seharusnya bisa Dia miliki. Dia berhak untuk menolak tugas itu, namun Dia memilih untuk hormat. Karena rasa takut Tuhan Yesus kepada Bapa dilandasi oleh kasih yang tulus, kasih yang ingin menyenangkan hati Bapa. Sehingga dengan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, Dia menjadi anak yang sangat berkenan kepada Bapa, dan Dia dimuliakan, sangat dimuliakan, dan kelak Tuhan Yesus akan memegang pemerintahan sebagai wujud daripada apa yang telah Dia lakukan kepada Bapa. Dia diberi kemuliaan oleh Bapa. Dia akan menghakimi seluruh umat manusia, dan Dia memerintah sebagai raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus meneladani Tuhan Yesus, bahwa kita harus takut dan gentar, hormat yang sedalam-dalamnya, yang tulus dari hati kita, karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa di surga. Mari kita senantiasa takut akan Tuhan, takut akan Bapa di surga. Demikian renungan saya pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tolong kami, berikanlah kepada kami, oh Tuhan, ketaatan, pengertian yang sungguh, bahwa kami dengan rela hati dan dengan sukacita memiliki rasa takut akan Engkau, karena Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus. Engkaulah pemilik kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang menciptakan kami. Tanpa Engkau kami akan binasa. Sebab itu rasa takut dan gentar kami kepadamu adalah ungkapan kasih kami, karena kasih-Mu yang besar yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami, untuk kami bisa kembali menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu. Roh Kudus, tolong kami senantiasa pimpin hidup kami untuk hidup takut akan Engkau, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kekudusan, senantiasa berusaha melakukan kehendak Bapa, sehingga kami juga menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapa. Terima kasih
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan Roh Kudus menolong kita untuk kita selalu hidup dalam takut akan Tuhan. Amin.